Perkenalkan, kita dari grup 18 akan menjelaskan tentang fintech. Apa itu fintech atau yang biasa disebut dengan financial technology, yaitu inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efisien. Contohnya seperti dompet digital, bank digital, pinjaman online. Perkembangan fintech di Indonesia yaitu di tahun 2015 muncul Asosiasi Fintech Indonesia yang memiliki tujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni dalam bidang keuangan. Selanjutnya 2016 banyak nama perusahaan fintech yang mulai bermunculan dan saat ini sudah banyak perusahaan fintech yang telah terdaftar dan mendapat pengawasan dari OJK. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai kelebihan vintage. Yang pertama ada proses cepat. Proses cepat maksudnya di sini yaitu saat kita mencairkan dana, vintage hanya membutuhkan 1 hari atau 1 kali 24 jam saja. Selanjutnya kelebihannya ada informasi cepat, mudah, dan akurat. Nah, pastinya di dalam aplikasi vintage itu ada bantuan. Nah, di situ kita dapat melihat apa saja sih persyaratannya atau berapa bunga yang harus dibayarkan. Selanjutnya kelebihannya ada pelayanan yang efisien. Nah, di sini dalam vintage ini kita hanya perlu mengakses aplikasinya di HP. Nah, pastinya akan mengefisiensi waktu dan tenaga. Selanjutnya ada keamanan terjamin. Nah, di sini karena vintage sudah di bawah naungan OJK, pasti keamanannya terjamin. Jadi harus memastikan bahwa aplikasi vintage-nya itu legal. Selanjutnya ada kekurangan vintage. Nah, di sini ada 4, yaitu rawan penipuan. Yang kedua, hanya terjangkau pebisnis yang paham internet. Yang ketiga, bunga pinjaman yang relatif tinggi. Dan keempat, wajib terkoneksi internet. Nah, maksudnya di sini kelemahan-kelemahan vintage ini pastinya dikarenakan vintage ini dapat diakses oleh seluruh orang. Nah, pastinya ada pihak-pihak yang menginginkan vintage ini dibobol. Untuk yang bunga, tidak semua vintage ini memiliki bunga yang relatif tinggi, tapi ada juga yang memiliki bunga relatif rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah tadi dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan fintech, saya di sini akan menjelaskan tentang peran fintech, terutama dalam perekonomian di Indonesia. Perannya tentu saja sangat penting untuk perkembangan UMKM di Indonesia. Karena meningkatnya perkembangan UMKM ini, perekonomian negara juga ikut meningkat. Meski banyak yang menganggap sebagai kunci kehancuran bidang perbankan, faktanya usaha fintech justru mampu berkolaborasi bersama bank dengan baik. Keterkaitan usaha fintech dengan perbankan di Indonesia pun memperluas jaringan layanan keuangan untuk penduduk lokal, sehingga para nasabah akan menjadi banyak dan inklusi finansial negara akan semakin berkembang. Hal tersebut sangatlah baik bagi perkembangan produk keuangan yang saat ini relatif rendah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh fintech legal yang ada di Indonesia dan di mana sudah terdaftar di OJK. Namun contoh fintech ini berada di bawah otoritas jasa keuangan yang pastinya sudah aman dan terlindungi. Nah, ini ada beberapa contohnya: nama sistem elektronik, website, nama perusahaan, jenis usaha. Yang pertama itu ada Shopee PayLater. Dan jenis usahanya itu konvensional. Yang kedua Dana Mas, jenis usaha konvensional. Yang ketiga Dompet Kilat, jenis usaha konvensional. Yang keempat Toko Modal, jenis usahanya konvensional. Yang kelima Finmas, jenis usaha konvensional. Yang keenam Mekar, jenis usaha konvensional. Yang ketujuh Esta Capital Fintech, jenis usaha konvensional. Yang kedelapan Fintech, jenis usahanya konvensional. Yang kesembilan Pinjam modal, jenis usahanya konvensional. Dan yang terakhir itu ada Dana Syariah, jenis usahanya itu syariah. Di mana penyelenggara ini dengan berstatus berizin maupun terdaftar.
dapat menjalankan bisnis layanannya dalam pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penyelenggara ini yang telah berstatus berizin memiliki perbedaan dengan penyelenggara yang masih terdaftar. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya ini tentang dampak COVID-19 pada fintech. Fatwa Direktur Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC, Mary Simonangkir, menyatakan pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19 telah mempengaruhi ekosistem fintech di Indonesia. Sebab pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan pada beberapa model bisnis fintech, di antaranya penurunan jumlah penggunaan dan tertekannya volume transaksi. AFTEC mencatat 50 inisiatif atau program yang diimplementasikan perusahaan-perusahaan fintech, di antaranya yang pertama, 20 inisiatif untuk UMKM. Dengan menekankan biaya operasional UMKM, meningkatkan manajemen keuangan dan fasilitas sistem pembayaran mereka. Yang kedua, ada 24 inisiatif untuk masyarakat, di antaranya fasilitas akses jasa keuangan, alat kesehatan, dan produk-produk yang relevan, dan edukasi konsumen terkait COVID-19. Selanjutnya, meskipun beberapa perusahaan fintech mencatat penurunan jumlah pengguna, ada beberapa lainnya yang justru membukukan kenaikan. Berdasarkan hasil survei kedua AFTEC yang dilaksanakan pada 16 Mei hingga 2 Juni 2020, peningkatan bisnis justru berhasil dicatat 6 jenis fintech, yaitu yang pertama ada pembayaran digital. Di sini ada e-wallet juga. Yang kedua, remittasi digital, pinjaman digital, investasi digital, dan insurtech. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.